Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah yang maha baik, yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya, yang maha bersabar. Walaupun Allah sangat tahu perilaku kita, tapi Allah masih sangat menutupi kekurangan, kejelekan kita. Bahkan Allah yang memberi ilmu sehingga kita terus bisa semakin paham, dan Allah juga yang memberikan ampunan bagi kita. Masya Allah. Hadirin, hijrah ini sesuatu yang menjadi perubahan mendasar. Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi kita sekarang bukan hijrah fisik yang paling penting. Hijrah terpenting kita yang sangat-sangat penting adalah hijrah fokus. Selama ini kita fokusnya kepada selain Allah. Kalau kita sudah bisa mengalihkan fokus kita kepada Allah, maka kehidupan kita menjadi sangat berbeda. Selama ini sangat bisa jadi walaupun kita Islam, walaupun kita sholat, walaupun kita beramal, tetapi belum tentu fokus kita ingin dekat dengan Allah. Ada yang beribadah itu hanya karena rutinitas. Sholat, saum, baca Quran. Ada juga yang ibadah itu karena ingin dinilai orang. Nah, jadi padahal inti dari semua ini adalah hijrah itu yang penting ingin jadi orang yang disukai Allah. Selama ini Allah itu belum menjadi fokus kita, menjadi tujuan kita, menjadi sesuatu yang sangat kita perjuangkan. Jadi kita terlalu banyak memikirkan selain Allah. Ya, termasuk dalam sholat subuh barusan juga belum tentu, walaupun badan kita menghadap kiblat, walaupun lisan kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, belum tentu hatinya ingat ke Allah. Nah, ini yang sangat mendasar. Karena kalau kita sudah betul-betul ingin kepada Allah, maka Allah pasti tahu. Tidak semua orang Islam, orang yang beribadah, orang yang belajar agama juga dan beramal belum tentu tujuannya kepada Allah, walaupun secara fisik sepertinya mendekat ke Allah. Jadi mungkin secara sederhana, apa yang paling penting yang pertama di dalam hijrah ini, yaitu kita ini mau ke siapa, gitulah ya. Mari kita hijrah dari banyak tujuan-tujuan menjadi tujuan utama kita satu. Saya ingin menjadi hamba kesayangan Allah. Tuhan saya, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, Allah semata. Ingin apapun harus membuat saya dekat dengan Allah. Jadi nanti hijrahnya itu dari ingat apapun segera menjadi ingat Allah. Karena sekarang kita kalau sudah ingat sesuatu terus segala diingat, tidak nyambung ke Allah. Harusnya ingat apapun
segera nyantel ke Allah. Ingat ini adik-adik, ingat orang tua, segera ingat orang tua saya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, Allah yang membulak-balik hati. Ingat tentang masa depan, mau sekolah di mana, kuliah di mana, langsung ingat kepada Allah. Diri saya milik Allah, bakat potensi saya Allah yang paling tahu, tempat kuliah terbaik bagi saya Allah yang tahu, yang kuasa membiayai, yang membuat lancar dan bisa bagus adalah Allah. Ingat jodoh bagi yang belum berjodoh, langsung ingat ke Allah. Saya ciptaan Allah, calonnya juga ciptaan Allah, Allah yang bisa membulak-balik hati, Allah yang menakdirkan jodoh, Allah yang membiayai. Jadi sekarang hijrahnya jangan berlama-lama dengan selain Allah hati ini. Harus kembali ke Allah. Kalau kembali ke Allah, nanti Allah yang ngurus. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi ingat ke Allah, Allah tahu kita ingat atau tidak kepadanya. Kalau ingat, ingat tuh bagaimana? Ingat saja bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, semuanya milik Allah. Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Semua makhluk ciptaan Allah, semua makhluk digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Bergabung jin dan manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Tidak ada satu kecil manfaat pun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan segalanya. Allah maha tahu apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, ada yang di hati kita. Allah maha tahu apapun yang sudah kita lakukan dan apapun yang terbaik. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu masalah kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita. Allah. Nah kalau sudah begini, sudah jauh lebih enak hidup ini. Pokoknya masalah kita ini kurang ingat kepada Allah, lambat ingat kepada Allah, jarang ingat ke Allah, itu sumber masalah. Karena kalau kita sudah ingat kepada Allah, dan Allah pasti tahu, nanti hati ditenangkan. Hati ini kan milik Allah, dibulak-balik oleh Allah. Jadi tenang, pikiran nanti oleh Allah dibimbing. Kalau kita ingin ini, ingin itu, tapi masalah nanti diarahkan oleh Allah pikiran kita. Dengan cara Allah, apakah dengan mendapat ilmu seperti sekarang ini, ya? Apakah kita diskusi dengan seseorang? Apakah saudara pikir tadi malam datang para ulama menyampaikan ilmu itu kebetulan? Oh tidak. Itu Allah juga yang mengizinkan, Allah yang mengatur. Kita dapat ilmu, kita termotivasi, Allah yang maha mengatur. Itu karena ada keinginan di hati kita. Duh ya Allah, saya ingin sekali memahami. Terbersit keinginan, Allah sudah tahu. Ini hamba ini ingin kepada Allah. Nanti Allah gerakan, dapat ilmunya. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, jadi sudah tidak ada lagi wahyu, ya. Tapi itu yang termahal. Ingin ke siapa hidup ini? Ingin apa? Pilih satu saja. Saya ingin jadi hamba yang dicintai Allah, diridhoi Allah. Udah selesai, itu udah terbaik. Karena kalau kita dicintai Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik menurut Allah, ya. Mungkin kita ingin sesuatu dan tidak diberi oleh Allah. Padahal tidaknya diberi keinginan kita itu merupakan pemberian juga. Pemberian, perlindungan, karena yang kita inginkan bisa jadi mencelakakan kita, ya kan? Tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik bagi kita.
Nah, ayolah sekarang mah dikit-dikit kembali ke Allah. Ingin apapun ke Allah. Nah, apalagi hijrahnya ya ditekniskan ya. Dari ingin dinilai orang menjadi ingin dinilai Allah. Karena selama ini yang membuat kita kurang ikhlas tuh terlalu zaim. Tahu zaim? Hah? Ya, jaim di depan orang. Kita tuh diperbudak sekali dengan ingin dinilai orang, ingin dinilai keren, ingin dinilai bagus, ingin dinilai soleh. Pokoknya kalau sibuk ingin penilaian makhluk, ya sudah pasti kita jadi casing yang dibangunnya. Jadi topeng hidupnya tuh, ya begitulah. Hanya ingin ngebagus-bagus lahir, casing, bungkus. Jadi gimana sekarang hijrah dari ingin dinilai, dipuji makhluk menjadi ingin dinilai Allah semata yang maha dekat. Itu udah bahagia ini. Ingin dipuji makhluk tuh derita itu. Makin ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan, pokoknya kalau sudah sibuk ingin dinilai orang, namanya DTA. Biasanya GTA, sekarang DTA, derita tiada akhir, sambil GTA, galau tiada akhir, atau liwe, liur wae, hadirin pusing terus. Silahkan rasakan sendiri. Kalau lagi gelisah, galau, apa penyebabnya? Pasti makhluk. Ayo, dari ingin dinilai, ingin dipuji, udah nggak mungkin semua orang suka ke kita, ya. Tidak mungkin. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, tidak mungkin orang menghargai kebaikan kita semuanya, enggak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa? Beliau sempurna, hatinya sempurna, akhlaknya sempurna, amalnya. Tetap ada yang tidak suka, ada yang membenci, ada yang memusuhi. Jadi capeklah pengen dipuji orang. Jadi gimana dong? Ya berprestasilah, ahsanu amalan. Kita harus melakukan yang terbaik, tapi bukan untuk dipuji orang, agar Allah ridho, Allah senang, Allah memberikan potensi dan kita lakukan yang terbaik, itu syukur. Ini banyak santri, hati-hati ya yang belajar ini, para penghafal Quran rata-rata jangan ingin disebut qori'ah. Udahlah, niat aja, ya Allah saya niat membaca Quran, menghafal Quran, karena Engkau yang memerintahkan dan Engkau yang menyukai. Semoga setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, Engkau mendengarkan semuanya. Terimalah ya Allah, taqabbal minna. Mau cepat apal, mau lambat apal, ya nggak? Mau nggak apal-apal, terus baca, dan tiap huruf niatnya mendekat ke Allah. Tidak semua hafalannya sama, ya. Ada yang oleh Allah dibuat cepat, ada yang sedang, ada yang rada susah. Semuanya adalah ujian. Yang cepat hafal ujub tidak, yang telat hafal minder tidak. Kalau tujuannya Allah, nggak ada ujub, nggak ada ria, nggak ada minder, nikmat weh. Ayo hijrah apa lagi? Yang tadi hijrah dari pengen dinilai makhluk menjadi ingin dinilai Allah. Kalau ingin dinilai makhluk, casing, bungkus yang dipamerkan. Kalau ingin dinilai Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Orang yang ingin dinilai Allah sangat serius menjaga hatinya dan sangat serius menjaga amalnya.
supaya diterima Allah. Bagi yang diberi keistimewaan, itu ujian. Biasanya orang kalau punya keistimewaan apapun maunya pamer, maunya orang lain tahu. Ini ujian, ya. Nggak haruslah dipamer-pamer, diambil juga keistimewaannya, selesai. Jadi penting sekali hijrah. Yang pertama adalah hijrah niat, ya. Dari ingin dinilai makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, hapus. Saya hanya ingin dinilai Allah yang maha dekat, yang maha melihat. Tuhan saya, pemilik langit dan bumi, yang menentukan segala-galanya. Tuhan saya Allah, yang menciptakan saya, yang setiap saat mengurus diri saya. Tidak ada satu saat pun saya lepas dari genggaman Allah, dari limpahan karunia Allah. Kenapa kamu tidak berbuat maksiat? Misal seperti Nabi Yusuf, kenapa tidak mau berbuat maksiat? Ya karena beliau, maaf nyebut dia kepada Nabi itu kurang adab, ya. Beliau yakin Allah maha baik, tidak mau mengkhianati yang maha baik. Benar? Apalagi hijrah. Ini yang sederhana-sederhana, ya. Dari banyak keinginan duniawi menjadi banyak keinginan yang Allah sukai. Nih, dengar ya, makin banyak keinginan tuh makin sering lupa ke Allah. Makin kurang syukur. Ada keinginan, ada keperluan. Kenapa kita ada keinginan? Biasanya adanya keinginan, bukan tidak boleh, ya, adanya tidak puas. Kasih nasi timbel, saya mau pengen pizza, karena nggak puas dengan yang ada. Sudah punya sepatu biru, ini kurang cocok kalau bajunya merah, harus ada sepatu merah. Nanti mangkaning warna-warni bajunya, sepatunya banyak, padahal kakinya sepasang, bukan kaki 1000. HP sudah bagus, itu juga belum lunas, tiba-tiba ada HP yang lebih bagus lagi. Padahal HP yang dia miliki pun dia tidak ngerti itu, jarang dipakai, fiturnya segitu banyak, kemampuannya canggih. Enggak, dia mah cuma motret, WA aja cukup. Ngebuka potretnya juga nggak tahu. Udah motret itu udah gaya yang saking tidak ngertinya. Padahal ini begitu canggih yang dibuat. Maaf ya, saya mendadak ada yang ngasih, ya. Ini juga ada yang ngasih. Pada waktu 2 tahun lalu ini teh idaman, hadirin. Sekarang punya idaman yang lain. Karena emang begitu. Kalau ingin gak ada habisnya. HP makin mahal, pengen ganti. Padahal yang lama juga masih efektif, masih sangat bisa dipakai. Karena dia gak banyak lah yang dilakukan. Tapi karena ingin kelihatan HP-nya bagus, jadilah keinginan. Merengek ke orang tuanya, nangis, jadi marah ke orang tua. Jadi tidak sopan akhlaknya. Jadi tidak syukur terhadap yang ada. Gara-gara apa? Keinginan. Banyak orang yang hidupnya jadi turun kualitas akhlaknya, bukan karena tidak ada karunia, tapi karena tidak mensyukuri yang ada dan sibuk dengan keinginan yang sebetulnya bukan perlu. Ya kan? Pernah dengar ada, nauzubillah, ada anak memukul orang tuanya pakai linggis itu. Hanya karena dia ingin, bukan hanya, dia ingin motor, ganti motor, sudah ada motornya.
Tapi malu katanya motornya senior. Jadi durhaka, padahal motor itu masih efektif. Hati-hati, mari kita hijrah dari banyaknya keinginan menjadi tidak diperbudak keinginan dunia lah. Hijrah dari banyak keinginan ya menjadi sedikit. Bolehkah punya keinginan dunia? Ya boleh dong. Hadirin, ini tempat kita dunia. Tinggal keinginan kitanya ini pertama kita tanya, yang saya inginkan ini kira-kira Allah suka atau tidak? Nah, itu pentingnya. Kira-kira Allah suka atau tidak nih yang saya inginkan ini? Karena kalau kita menginginkan yang disukai Allah, maka inginnya saja sudah jadi amal. Dapat nggak dapat, kita udah dapat pahalanya, dan cenderungnya tenang kalau menginginkan sesuatu yang disukai Allah tuh. Terus ini Allah suka atau tidak ya? Terus yang kedua, kalau kita punya keinginan, caranya bagaimana? Saya bingung. Sesudah kita musyawarah, kita istiqoroh. Itu cirinya. Musyawarah dengan ahlinya, istiqoroh. Itu ciri-ciri tuh. Kalau baik dimudahkan, kalau nggak baik jangan. Jadi kalau kita mau ingin, ini Allah suka nggak? Cari ilmunya, diskusi dengan yang berilmu, yang paham, dan istiqoroh. Kalau nggak istiqoroh itu biasanya ngotot ya. Istiqorohnya juga istiqoroh yang asli ya. Istiqoroh asli gimana kan? Jangan Allah, ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Tapi kalau tidak baik diubah aja jadi baik, jangan. Wah, dunia ini never ending, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya keinginan. Terus saja, terus diperbudak. Akibat orang banyak keinginan tuh pasti banyak sekali kesibukan, lupa kepada Allah karena sibuk ke keinginan. Nanti sibuk browsing, sibuk ini itu aja terus, itu Allahnya lupa. Nanti lebih khusyuk kepada keinginan daripada sholatnya. Bahkan dalam sholat juga isinya keinginan, bukan minta ke Allah ya. Astagfirullahaladzim. Ya ngakulah waktu saya senang sepeda gitu ya, Allah, padahal baru itu punya sepeda, tapi kayaknya modelnya gravel sekarang yang kemarin MTB, lihat video gravel jadi gravel, udah gravel jadi sepeda lipat ya nggak, udah sepeda lipat ternyata sepeda listrik, aduh nggak habis-habis. Yang dipakai satu tetap ya, tidak mau naik dua sekaligus susah ya. Helm udah ini sesuaikan dengan warna sepeda, pusing. Pernah ya ada orang, semoga Allah menyayangi beliau, punya mobil agak senior, sepuh gitu ya, tapi supaya kelihatan keren diganti peleknya pakai pelek yang bagus, mahal dan nyicil, karena rumahnya itu di daerah yang belum bagus jalannya, yang biasanya tenang jadi stres gara-gara pelek ini, karena kan bannya jadi tipis, jadi duduknya tuh ngangkat kata dia tuh, padahal sama aja. Kemudian sebetulnya dia sendiri jarang lihat pelek ya kan, karena dia di dalam mobil, kecuali kalau dia nebeng di luar dia jarang lihat. Udah gitu orang yang mujinya juga ternyata muji peleknya, bukan muji yang punyanya. Yang stres yang punyanya, udah nggak bisa duduk, lihat polisi tidur emosi ya, kemudian dia bayar cicilan, aduh stres. Ada juga dulu alat food processor yang untuk masak. Wah, ini food processor canggih, bisa ini kalau masuk ubi keluar ini, oh bagus.
ingin beli nyicil 36 bulan. Bukan saya ini ya, saya laki. Berapa lama coba pakai food processor itu? Enggak lama. Nggak, kurang modal ya kan. Akhirnya simpen, bersihkan, simpen di atas lemari, enek aja 36 bulan. Mau dijual susah, cicilan tiap ada terus. Nah begitulah. Maka hati-hati dengan keinginan. Mari kita hijrahlah ya. Dari banyak keinginan duniawi, mending banyak keinginan akhirat. Mikir semua, si ama baru aja saya pengen punya sepatu baru. Ya silakan punya sepatu, beli sepatu yang lama kasihin kalau bisa begitu. Oh saya jadi ingat sepatu yang belum saya kasihin ini. Nah, jangan diperbudak keinginan. Kalau punya keinginan, langsung tanya kepada yang bisa mengerti ini baik atau tidak, ini disukai Allah atau tidak, dan istiqoroh. Boleh punya keinginan, asal jangan sampai jadi lupa ke Allah, jadi kufur nikmat, jadi lebih sibuk dengan keinginan sampai melupakan Allah. Itu jangan. Harusnya keinginan membuat kita dekat dengan Allah. Karena yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah. Kalau orang banyak keinginan, kalau nggak tercapai keinginannya kecewa. Tapi kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak kecewa. Nggak ngaji, nggak kecewa. Nah itu ciri-ciri cinta dunia. 3. Mari hijrah dari memperturutkan nafsu menjadi mengendalikan nafsu. Kita kan sudah pernah kaji sama-sama ya, bahwa dosa, maksiat, kelalaian, masalah itu sumber utamanya adalah memperturutkan nafsu. Pokoknya orang-orang yang tidak serius mengendalikan nafsunya, udah masalah aja hidup. Jadi kita mulai berpikir keras, saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan nafsu. Berbagai nafsu ya. Contoh, masalah tidak kalau kita diperbudak nafsu makan. Jawab hadirin. Masalah? Aduh. Nafsu makan tuh ada yang namanya lapar mata. Lihat ada gambar makanan pengen. Padahal yang jualannya itu di Cirebon hadirin. Aduh, ngaplek sampai Cirebon, di jalan macet, sampai ke sana habis, uring-uringan, lapar mata, gara-gara lihat, kan sekarang itu di Toktik itu ya nggak, banyak yang menjual makanan dipromosikan lewat itu, aduh dikejar, bela-belain macet, telat sholat dan sebagainya. Ada yang lapar hidung. Nah, harusnya kalau begitu itu, jambar roti nih, nasi goreng jambar roti nih. Nah, ambil jambar rotinya, masukkan supaya dia kenyang. Nggak banyak kok di sini tuh, nggak akan habis sesendok. Aduh, itu yang diperbudak makanan. Ada lapar lidah tuh paling segini juga ya. Lewat segini udah selesai, itu nggak ada rasanya makanan semahal apapun. Ada kan katanya apa nyebutnya sih, steak atau apa yang daging itu wagyu yang katanya sapinya itu dipijet tiap hari, dikasih makan yang enak, diperdengarkan lagu, terus yang memelihara sapinya juga senyum terus. Supaya apa? Supaya sapinya bahagia. Dipijet, direfleksi. Supaya pas disembelih itu katanya dagingnya enak. Ini teh nafsu atau bukan kan? Makan itu nafsu atau enggak? Nafsu.
Dan enaknya makanan itu bukan karena sapinya dipijet. Nikmatnya makan itu karena syukur. Pas dimakan, wagyunya kurang pijetan ini. Sapinya kurang bahagia ini ya. Dia lagi patah hati nih. Aduh, stres. Ngapain juga lah. Syukur yang bisa bikin enak. Hati-hati diperbudak makan, lapar mata, lapar hidung ya. Lapar imajinasi. Sebetulnya yang membuat repot itu kan pengendalian pikiran kita. Ya, punten ya, karena saya sudah senior dan udah nyobain sakitnya asam urat. Sekarang kalau lihat emping itu Pak, aduh dulu kan emping tuh, emping apalagi emping yang agak gede gini ya Pak ya, yang ada sedikit merah-merahnya tuh bekas pukulannya itu Pak yang mantan ini ya. Sekarang diubah mindsetnya, emping asam urat langsung kempes tuh ingin emping Pak. Ya sebetulnya mindset ini. Nah orang yang tidak berhasil mengendalikan pikirannya dan diperbudak, udah itu makannya sebentar, besok begini, susah sholat, nggak bisa ruku ya. Ini saya tidak nyindir siapa-siapa hadirin. Diperbudak apalagi nafsu, apalagi amarah. Waduh, pemarah. Kalau kita pemarah ya, maka judulnya adalah zolimin. Kita cenderung menjadi manusia zolim. Perkataan akan dipilih yang paling menyakitkan. Nada dipilih dengan nada yang paling kasar, ya kan? Raut muka, tutur kata, dan kalau keputusan, kalau kita pemarah, cenderung keputusan kita itu zolim. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan suka mengubar janji kalau lagi gembira, dan jangan mengambil keputusan kalau sedang marah. Oh lagi happy, oh ya sudah sok mobil ini buat kamu. Oh jadi pulang nggak punya mobil hadirin. Hati-hati, semua itu harus dengan kejernihan. Bagi yang pemarah, ayo hijrah nih. Ya kemarin ada tayangan di YouTube yang bagi saya mengesankan sekali ya, yaitu kakek-kakek, nenek-nenek diantaranya dan juga yang lain-lain saling melihat, tidak berkata, saling menatap. Ada yang sahabat, ada yang ibu dan anak, ada yang suami istri ya, ada yang anak dengan orang tua ya, ada yang sahabat sudah lama. Ini yang diperhatikan tuh ada bapak-bapak dengan ibu-ibu, bapaknya sudah berjanggut, sudah putih ya, saling lihat aja, saling tatap dengan nenek itu. Lama-lama nenek itu jadi megang tangan, ciumin tangannya, terus meluk ke kakeknya, kakeknya juga meluk. Ini suami istri sudah tua. Apa kata nenek itu? Kakek tuh orangnya baik. Ini kata istrinya ya, baik sekali, tidak pernah marah. Walaupun saya ini sangat sering marah-marah, si kakeknya tuh senyum aja. Wow, ini keren banget ini. Tidak pernah marah. Walaupun kata istrinya, saya itu suka marah-marah aja. Ini kan keren sekali Pak. Saya terinspirasi betul itu. Dan memang wajahnya tuh jernih, senyum. Ya kita bayangkan sekarang orang-orang yang pemarah, emosional, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, aduh kurang bagus, benar? Saya pengen seperti kakek tadi. Kakek tadi niru Rasulullah SAW, bukan pemarah. Ayo hijrah dari Geam, tahu Geam? Gede Ambek ya. Pada
mutersing, tahu mutersing, mudah tersinggung, menjadi orang yang tenang, hilm, ya, bisa menahan amarah. Serius ini hadirin, kita harus punya target hijrah dari yang mudah tersengat, mudah marah, mudah jengkel, menjadi orang yang sangat bisa mengendalikan amarahnya. Syahwat, syahwat itu dari sini awalnya, dari mata. Sekarang gawat sekali nih. Zaman saya dulu SMA, SMP, susah lihat yang maksiat-maksiat. Sekarang anak-anak sekarang sekejap di sini. Apa yang paling tabu dilihat nggak tertahankan. Padahal dari sini ya, sini gerbangnya nih. Gerbang terbesar kita berbuat maksiat itu dari zina mata. Makanya orang-orang yang tidak bisa menahan pandangannya, tipis harapan bisa menikmati ibadah, tidak bisa, susah. Orang yang matanya berzina, melihat yang tidak halal, melihat yang aurat orang, udah nggak ada cerita itu sholat khusyuk, nikmatnya munajat, enaknya doa, enaknya berkhalwat dengan Allah. Ya Allah, nggak ada itu karena ketutup oleh mata. Makanya barang siapa yang ingin bisa mengendalikan syahwatnya, bisa menikmati ibadah, nih jaga mata. Kenapa jadi pada melotot begini guys? Saya kayak menjiwai. Saya bisa melihat penerawangan itu. Mata ngelihat segini, tapi pikirannya aduh, atau dari mana yang kita ini nih, kalau nggak hati-hati nih, saya pernah juga nyoba ya, lihat itu yang semenitan. Sekarang kan ada ya YouTube yang semenitan itu ya, rame, ada macam-macam di sana. Waduh, tapi kalau giliran yang tausiah semenit juga nggak kuat, langsung skip itu. Aku bagian ada Ustadz Adi Hidayat, skip ya nggak. Lagi mau skip ya, pasti nasihat ya. Tapi giliran yang senam, waduh, ini nih, hati-hati. Baca Quran 10 menit, 15 menit, setengah jam, kadang-kadang berat. Ini bisa berjam-jam tuh orang pegang HP itu. Terus saja nafsu itu. Bangun tidur, buka HP, terus gini. Waktu tahajud habis. Atau lagi tahajud 2 rakaat, buka HP, azan aja deh. Memang dia bangun, dibaca semuanya, dilihat, aduh. Berbahagialah santri. Santri punya HP tidak? Cuma satu yang nggak punya, ibu aja bu. Yang lain punya, disimpan di rumah, disimpan di pesantren. Oh bahagialah nggak pegang HP. Saya juga kalau boleh sih, udahlah. Tapi perlu ya, udah banyak juga yang bisa didapat. Cuman harus disiplin sekali. Jangan sampai nafsu. Nafsu tuh menampakkan indah sesuatu yang jelek, menampakkan bekal manfaat sesuatu yang merugikan. Kalau kita diperbudak nafsu, keuntungan, kesenangan melakukan nafsu itu sangat tidak sebanding dengan kebinasaan yang dipikul. Dulu ya pernah ada tamu ibu-ibu dengan bapak-bapak. Pucat ibu. Bapaknya udah nggak bisa bicara. Ingat tamunya datang, tukar pikiran. Bukan dia minta saran gimana.
Bawa anaknya perempuan melongo aja gini. Udah seperti udah hampa. Nah, apa cerita ibunya? Ya, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Bapaknya udah tertekan malu luar biasa. Si ibunya juga udah stres gitu. Ternyata anaknya ini SMP kelas 3, pakai jaket, hamil besar. Bukan di sini ya, di kita dulu belum punya sekolahnya. Ya, kesenangan nafsu berapa lama? Tapi sudah hamil lelakinya, karena sama-sama SMP ya kan. Mau gimana dinikahkan juga, nggak jelas. Hamil makin besar, malu. Bapaknya malu, semua malu. Berapa lama kesenangan pacaran anak ini kan? Tapi sudah begitu, belum lagi mungkin tubuhnya belum siap untuk bisa rusak kan itu kalau. Nah begitulah nafsu itu, tidak sebanding. Koruptor juga nafsu itu. Sebetulnya udah cukup. Tapi ingin lagi, ingin lebih banyak lagi hartanya, ingin lebih punya ini. Padahal udah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup tuh. Jadi pejabat itu gajinya tuh udah sangat cukup dengan tetek. Tapi ingin, gak kuat. Padahal itu juga disembunyikan, pakai nama orang lain. Beli tanah di Afrika, jauh ke sananya. Ada yang beli di pulau yang jauh, kesananya juga belum tentu ke sana. Punya apartemen, simpen di mana, pakai nama orang lain. Terus dia punya apa? Punya dosa ya. Jangan banyak keinginan, nggak kebeli ya. Oh saya ingin punya Ferrari, ya empe aja lah yang gampang yang. Ya begitu. Apalagi nih hijrahnya. Tadi apa? Hijrah dari tujuannya siapa? Tujuan ke Allah, dari ingin dipuji makhluk, dinilai jadi ingin dipuji Allah, dari senang ke dunia, ke banyak keinginan. Ini sebetulnya rautenya itu juga ya. Dari menjadi ingin yang disukai Allah, dari diperbudak nafsu menjadi menahan. Ya begitulah hidup ini. Kalau kita nggak tahu-tahu ya udah capek diperbudak. Tiba-tiba jadi tua aja. Dan yang muda gimana? Berarti saya masih lama dong tuanya. Belum tentu tua ya. Banyak juga yang meninggal muda ya.